warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sharing ya. Jadi kalau misalnya saya tuh nggak terlalu pintar untuk ngomong, nanti teman-teman tanya aja gitu ya. Yang mau ditanyakan apa nanti saya jawab sebisanya saya gitu ya. Mungkin saya jelasin aja, saya itu angkatan 2004 ya. Jadi sedangkan Taruna Jaya itu berdirinya di 2001. Yang saya pesankan aja ke teman-teman ya, yang pertama, apapun yang dilakukan di Taruna Jaya ini, yang pertama diniatkan untuk ibadah. Jadi biar lelahnya itu dicatat sama Allah sebagai ibadah gitu ya. Jadi nggak ada perasaan malu dan nggak ada yang namanya sia-sia gitu apa yang dilakukan. Terus kemudian yang kedua, harus dimulai dari diri sendiri. Jadi jangan menunggu dari teman-temannya untuk memberikan motivasi atau memberikan contoh. Jadi segala sesuatunya dimulai dari diri sendiri dulu. Terus kemudian yang ketiga, jangan pikirkan apa yang bisa diberikan organisasi, tapi pikirkan apa yang bisa kita berikan untuk organisasi. Nanti di sini ya. Jadi pada saat kita masuk di organisasi, jangan mengharapkan kita akan mendapatkan sesuatu, tapi apa yang bisa kita berikan untuk organisasi. Nanti kemudian, karena saya mungkin sudah mengalami, nanti teman-teman setelah lulus, setelah kayak sekarang saya sudah berkeluarga, akan ada banyak manfaatnya kok untuk organisasi itu seperti apa. Kalau misalnya sekarang kan saya di sosial ya, aktif di sosial itu gak ada rasanya itu pamrih atau merasa mengeluh kalau misalnya, karena kebetulan yayasan saya itu benar-benar di sosial ya. Jadi kita nggak mendapatkan apa-apa, itu sudah terbiasa dari organisasi, karena di organisasi itu diajari untuk memberikan waktu, tenaga, pikiran gitu kan. Memang logikanya kita nggak dapat apa-apa, tapi Allah itu akan mengganti gitu dengan sesuatu yang berharga. Nanti teman-teman pasti ngerasain itu, entah itu di lingkungan masyarakat, entah itu di kerja, bahkan mungkin di rumah tangga pun itu juga perlu adanya koordinasi, mengerti satu sama lain dan sebagainya. Jadi ilmu yang didapatkan dari organisasi itu pasti bermanfaat. Terus kemudian yang keempat, harus lebih mementingkan kepentingan organisasi dibandingkan kepentingan pribadi. Bukan berarti kita itu mengesampingkan kepentingan pribadi, tapi pada saat di organisasi, apapun yang menjadi keputusan organisasi itu harus kita hormati. Jadi misalkan pendapat kita atau merasa nggak diterima dan sebagainya, jangan merasa berkecil hati gitu, karena mungkin keputusan yang dihasilkan organisasi itu baik untuk bersama gitu, bukan hanya untuk kita. Sudah itu aja ya. Jadi kalau teman-teman mau tanya, monggo tanya, nanti saya coba untuk menjawab ya.